memiliki anak yang sudah mengerti cinta, pastikan orang tua memberitahu ini. Ada 8 aturan cinta yang sering tidak terucap. Kalau Anda mengabaikannya, bukan hanya Anda yang akan menanggung akibatnya, tetapi juga anak Anda dan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, jangan biasakan anak bergantung pada pinjaman atau utang untuk memenuhi keinginannya. Kalau baru meminta uang saja sudah diarahkan ke pinjaman online, itu bisa menjadi kebiasaan yang berbahaya. Jangan sampai keinginan sesaat membuat hidupnya penuh hutang. Ajarkan bahwa kebutuhan harus disesuaikan dengan kemampuan. Cinta yang sehat adalah ketika dua orang bisa menjadi lebih baik bersama, bukan ketika salah satunya harus mengorbankan diri untuk terus memenuhi kekurangan yang lain. Kalau hanya mengejar keinginan tanpa batas, akhirnya bisa kehilangan uang, kehilangan harga diri, bahkan terjebak dalam banyak utang. Lalu yang kedua, ajarkan harga diri. Jangan pernah menjadi seseorang yang rela merendahkan diri hanya demi mendapatkan cinta. Cinta adalah ketertarikan dan saling menghargai, bukan mengemis perhatian. Kalau sebuah hubungan membuat Anda harus terus membungkuk dan kehilangan harga diri, hubungan itu sudah tidak sehat. Hati dan waktu Anda sangat berharga. Jangan berikan semuanya kepada orang yang hanya menjadikan Anda sebagai pilihan cadangan. Ingat, kalau suatu hubungan berakhir, tetaplah menjaga martabat. Jangan mengejar orang yang sudah memilih untuk pergi. Lalu yang ketiga, ajarkan tanggung jawab. Jaga diri dan pikirkan baik-baik setiap keputusan yang berhubungan dengan hubungan dan seksualitas. Termasuk soal pengendalian kehamilan. Kehamilan di luar pernikahan bukan sesuatu yang romantis. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikirkan karena menyangkut kehidupan 3 orang. Jangan sampai keputusan saat membuat seorang anak harus menanggung akibatnya seumur hidup. Tanyakan kepada diri sendiri, sudah siapkah saya menjadi orang tua? Lalu yang keempat, pahami batasan. Jangan menjadi penguntit dan jangan terlalu mengontrol pasangan. Memeriksa ponsel terus-menerus atau melacak keberadaan seseorang bukan tanda cinta. Itu justru bisa menjadi bentuk hubungan yang tidak sehat. Semakin keras Anda mencoba mengendalikan seseorang, semakin besar keinginannya untuk menjauh. Lalu yang kelima, kalau Anda benar-benar mencintai seseorang, Anda juga harus mampu melepaskannya ketika hubungan itu sudah tidak sehat. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki bersama. Tapi kalau memang tidak bisa, berpisah dengan baik. Jangan menguntit, jangan melakukan kekerasan emosional, dan jangan menjelek-jelekan mantan. Jika sebuah hubungan membuat Anda terus-menerus lelah secara fisik dan mental, mungkin itu tanda bahwa sudah waktunya berhenti memaksakan diri. Pergilah dengan cara yang baik. Dengan begitu, Anda masih bisa memberikan pengorbanan terakhir kepada hubungan itu. Lalu yang keenam, jangan pernah mencoba menyelamatkan atau mengubah seseorang dengan paksa. Di dunia orang dewasa, cinta bukanlah alat untuk mengubah kepribadian atau nilai seseorang. Anda tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Kalau sejak awal Anda melihat nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan prinsip hidup Anda, lebih baik pergi daripada ikut terseret. Lalu yang ketujuh, jangan pernah mengkhianati teman hanya demi seorang wanita. Jangan sampai demi menyenangkan pasangan, Anda membocorkan rahasia teman, meninggalkan sahabat, atau menjauh dari semua orang yang selama ini mendukungmu. Pasangan mungkin datang dan pergi. Bahkan bisa saja suatu hari menjadi mantan, tetapi sahabat yang menemani Anda melewati masa-masa sulit adalah orang yang seharusnya tidak Anda tinggalkan begitu saja. Lalu yang kedelapan, selalu utamakan perkembangan diri. Jangan pernah menggunakan cinta sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Kemampuan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang Anda bangun dalam diri adalah modal terbesar dalam hidup. Kalau kamu tidak memiliki tujuan dan terus merendahkan diri, semua kebaikan yang kamu berikan bisa terlihat seperti usaha untuk mendapatkan belas kasihan. Sebaliknya, ketika Anda menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan terus berkembang, kebaikan Anda akan terlihat sebagai ketulusan, bukan kelemahan. Cinta yang rendah hanya membuat dua orang saling memaafkan. Sedangkan cinta yang matang membuat dua orang saling mendukung dan berkembang bersama. Karena pada akhirnya, sebelum mencintai orang lain, Anda harus terlebih dahulu belajar menjadi pribadi yang baik dan kuat untuk diri sendiri.